Banyak orang terlihat sukses, tapi diam-diam tidak sejahtera. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang sukses. Karena itu, sejak awal banyak orang belajar, bekerja, berusaha, dan bertahan demi mencapai sesuatu yang dianggap sebagai keberhasilan. Mereka mengejar penghasilan yang lebih tinggi, posisi yang lebih baik, serta pengakuan yang lebih besar dalam kehidupan sosial. Namun, di tengah semua pencapaian itu, tidak sedikit orang yang justru merasa lelah, hampa, atau kehilangan ketenangan. Dari situ muncul satu pertanyaan penting. Apakah kesuksesan selalu membawa kesejahteraan? Di zaman sekarang, kesuksesan sering dinilai dari apa yang terlihat. Jabatan, penghasilan, rumah, kendaraan, pencapaian. Semakin tinggi semua itu, semakin seseorang dianggap berhasil. Namun, hidup tidak selalu sederhana ukuran sosial. Ada orang yang terlihat sukses, tetapi hidupnya penuh tekanan. Ada juga orang yang hidup lebih sederhana, tetapi justru merasa lebih tenang dan cukup. Kalau begitu, mungkin selama ini yang sering diburu bukan kesejahteraan, melainkan pengakuan. Di sekitar kita, banyak orang bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai kehidupan yang dianggap sukses. Mereka memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan yang lebih besar, dan posisi yang membuat orang lain kagum. Namun, tidak sedikit dari mereka yang tetap merasa hidupnya sempit, waktunya habis, hubungannya dengan keluarga merenggang, dan pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Di sisi lain, ada orang yang hidupnya tidak tampak luar biasa di mata banyak orang, tetapi memiliki waktu untuk keluarga, hubungan sosial yang hangat, dan rasa cukup dalam hidupnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesuksesan dan kesejahteraan mungkin bukan hal yang sama. Dalam kehidupan modern, kesuksesan sering dikejar seolah-olah itu adalah jalan utama menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, untuk memahami apakah kesuksesan benar-benar membawa kesejahteraan, kita perlu melihat terlebih dahulu mengapa masyarakat begitu kuat menempatkan kesuksesan sebagai ukuran utama dalam hidup. Dalam kehidupan modern, kesuksesan tidak hanya dipandang sebagai hasil dari kerja keras, tetapi juga sebagai ukuran nilai seseorang di mata masyarakat. Sejak kecil, banyak dari kita dibesarkan dengan satu pola yang sama. Hidup harus terus naik, naik pendidikan, naik penghasilan, naik jabatan, dan naik status sosial. Tanpa disadari, kesuksesan bukan lagi sekedar tujuan pribadi, tetapi berubah menjadi standar yang terus dikejar oleh hampir semua orang. Di banyak lingkungan, seseorang sering dinilai dari apa yang berhasil ia capai. Pekerjaan, pendapatan, aset, dan posisi sosial menjadi ukuran apakah seseorang dianggap berhasil atau tidak. Itulah sebabnya kita sering mendengar pertanyaan seperti kerja di mana, gajinya berapa, sudah punya rumah belum, atau sudah sampai jabatan apa. Pertanyaan-pertanyaan itu terlihat sederhana, tetapi sebenarnya menunjukkan bagaimana masyarakat memandang kesuksesan. Di sisi lain, cara kita melihat kesuksesan juga tidak terbentuk begitu saja. Keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan, bahkan orang-orang di sekitar kita ikut membentuk gambaran tentang apa yang disebut sebagai hidup yang berhasil. Akibatnya, hidup sering berubah menjadi perlombaan yang tidak selalu kita sadari. Kita mulai membandingkan diri dengan teman, dengan lingkungan, bahkan dengan standar yang terus bergerak. Di era sekarang, tekanan itu semakin kuat karena kehadiran media sosial. Orang tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga terus melihat bagaimana orang lain terlihat menjalani hidup. Yang sering terlihat adalah pencapaian, liburan, kesuksesan, dan gaya hidup yang tampak mapan. Namun yang jarang terlihat adalah kelelahan, tekanan mental, hubungan yang renggang, atau rasa kosong di balik semua itu. Akibatnya, banyak orang mengejar kesuksesan bukan hanya untuk hidup lebih baik, tapi juga untuk terlihat berhasil di mata orang lain. Di sisi lain, kesuksesan juga sering dianggap sebagai jalan menuju rasa aman. Banyak orang percaya bahwa dengan penghasilan yang lebih tinggi dan pencapaian yang lebih besar, hidup akan menjadi lebih tenang. Namun, dalam banyak kasus yang sebenarnya dikejar bukan hanya kesuksesan itu sendiri, melainkan rasa aman dari ketakutan. Takut hidup susah, takut dianggap gagal, atau takut tidak punya masa depan. Dan perlahan, kesuksesan tidak lagi hanya menjadi tujuan,
tetapi menjadi bagian dari identitas. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki, dan apa yang kita capai sering dianggap sebagai gambaran dari siapa diri kita. Sehingga ketika seseorang gagal, kehilangan pekerjaan atau merasa tertinggal, yang terguncang bukan hanya kondisi hidupnya, tetapi juga harga dirinya. Dari sini kita bisa mulai melihat satu hal. Kesuksesan terus dikejar bukan semata-mata karena ambisi pribadi, tetapi karena sistem sosial memang membentuknya sebagai ukuran utama keberhasilan hidup. Masalahnya, ketika kesuksesan hanya diukur dari apa yang terlihat, kita bisa kehilangan kesempatan untuk bertanya, apakah yang terlihat berhasil itu benar-benar membuat hidup terasa sejahtera? Dan di titik inilah kita mulai menyadari bahwa kesuksesan dan kesejahteraan mungkin bukan hal yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kesuksesan dan kesejahteraan sering dianggap sebagai hal yang sama. Padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Kesuksesan biasanya dilihat dari apa yang berhasil dicapai, sedangkan kesejahteraan lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani hidupnya. Kesuksesan bersifat eksternal, ia diukur dari hal-hal yang bisa dilihat oleh orang lain, jabatan, penghasilan, aset, pencapaian, dan pengakuan sosial. Sementara itu, kesejahteraan bersifat internal, ia tidak selalu terlihat tetapi dirasakan. Kesejahteraan berkaitan dengan hal-hal yang lebih dalam, rasa cukup, ketenangan, kesehatan, hubungan yang baik, dan keseimbangan hidup. Seseorang bisa terlihat sangat sukses di mata banyak orang, memiliki karir yang baik, penghasilan yang tinggi, dan pencapaian yang diakui. Namun di dalam dirinya, ia bisa saja merasa lelah, cemas, dan tidak pernah benar-benar tenang. Di sisi lain, kesuksesan sering berhubungan dengan pencapaian. Semakin banyak yang diraih, semakin seseorang dianggap berhasil. Tetapi, kesejahteraan tidak hanya berbicara tentang hasil. Ia berbicara tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Tentang bagaimana seseorang menjalani harinya, bukan hanya tentang apa yang berhasil ia miliki. Ada orang yang berhasil mencapai posisi tinggi, tetapi hampir tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, atau untuk sekedar beristirahat. Secara sosial ia terlihat sukses, namun secara hidup belum tentu ia merasa sejahtera. Kesuksesan bisa diakui oleh orang lain. Orang bisa melihat, menilai, bahkan memuji. Tetapi kesejahteraan tidak bisa dinilai dari luar. Ia hanya bisa dirasakan oleh orang yang menjalaninya. Seseorang bisa dipandang berhasil oleh banyak orang, tetapi hanya dirinya sendiri yang tahu apakah ia benar-benar merasa damai, cukup, dan tenang. Dan disinilah satu hal penting sering terlewat. Kesuksesan dan kesejahteraan tidak selalu berjalan searah. Seseorang bisa semakin tinggi pencapaiannya, tetapi justru kehilangan waktu, kehilangan ketenangan, dan berlahan menjauh dari hal-hal yang sebenarnya penting dalam hidup. Karena semakin tinggi posisi, semakin besar pula tanggung jawab, tekanan, dan beban yang harus ditanggung. Akhirnya, hidup tidak hanya tentang apa yang didapat, tetapi juga tentang apa yang harus dikorbankan. Jika kesuksesan berbicara tentang puncak, maka kesejahteraan berbicara tentang keutuhan. Kesejahteraan tidak selalu menuntut seseorang menjadi yang paling tinggi atau paling diakui. Kadang, kesejahteraan justru hadir ketika seseorang bisa memenuhi kebutuhannya, memiliki hubungan yang hangat, punya waktu untuk dirinya sendiri, dan merasa cukup dengan hidup yang dijalani. Dari sini kita mulai melihat satu hal penting. Banyak orang mengejar kesuksesan dengan harapan akan mendapatkan kesejahteraan. Padahal kesuksesan hanyalah salah satu kemungkinan, jalan, bukan jaminan. Karena itu pertanyaan yang lebih penting bukan hanya seberapa sukses seseorang, tetapi apakah kesuksesan itu benar-benar membuat hidupnya lebih utuh. Dan di titik inilah muncul satu kontradiksi dalam kehidupan modern. Semakin banyak orang yang berhasil secara sosial, tetapi tidak semua merasa lebih tenang, lebih cukup, atau lebih bahagia. Fenomena inilah yang kemudian membawa kita pada satu hal berikutnya, paradoks kehidupan modern. Dalam kehidupan modern,
Kesuksesan sering diposisikan sebagai jalan utama menuju hidup yang lebih baik. Banyak orang percaya bahwa jika mereka berhasil mencapai karir yang tinggi, penghasilan yang besar, dan pengakuan sosial yang luas, maka kehidupan akan otomatis menjadi lebih sejahtera. Namun dalam kenyataannya hal itu tidak selalu terjadi. Disinilah letak paradoks kehidupan modern. Semakin banyak orang mengejar kesuksesan, tetapi tidak semua semakin merasa sejahtera. Semakin tinggi pencapaian seseorang, semakin besar pula tekanan yang harus ia hadapi. Tanggung jawab bertambah, target meningkat, dan tuntutan terus datang tanpa henti. Seseorang mungkin mendapatkan posisi yang lebih tinggi, penghasilan lebih besar, tapi di saat yang sama ia juga kehilangan waktu untuk beristirahat, menghadapi tekanan yang lebih besar, dan hidup dengan rasa takut untuk gagal. Pencapaian naik, tetapi ketenangan belum tentu ikut naik. Di sisi lain, banyak orang percaya bahwa semakin besar penghasilan, semakin mudah hidup terasa cukup. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika pendapatan meningkat, gaya hidup ikut meningkat. Tanggungan bertambah, ekspektasi naik, dan tekanan untuk mempertahankan semuanya semakin besar. Akhirnya uang bertambah, tetapi rasa aman belum tentu hadir. Kesuksesan juga membawa pengakuan sosial. Namun di balik pengakuan itu sering muncul tekanan untuk terus terlihat berhasil. Seseorang yang sudah dianggap sukses merasa harus menjaga citra, tidak boleh terlihat lemah, dan harus terus tampil kuat di hadapan orang lain. Akibatnya, ia bisa kehilangan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Diakui banyak orang, tetapi belum tentu bebas menjadi diri sendiri. Banyak orang juga menjalani hidup dengan keyakinan yang sama, bahwa suatu hari nanti mereka akan hidup lebih tenang. Namun dalam prosesnya, hari ini justru habis untuk mengejar masa depan yang tidak pernah benar-benar selesai. Nanti kalau sudah mapan, nanti kalau target tercapai, nanti kalau sudah sukses. Namun nanti itu terus bergeser. Masa depan dikejar, tetapi kehidupan hari ini perlahan terlewat. Dan di tengah semua itu ada satu hal yang sering tidak terlihat. Kelelahan. Dalam budaya menagungkan kesuksesan, lelah sering dianggap sebagai bagian biasa dari perjuangan. Sehingga banyak orang tetap berjalan, tetap bekerja, tetap terlihat kuat meskipun di dalam dirinya sudah kehabisan tenaga. Terlihat baik-baik saja, tetapi batin belum tentu benar-benar baik. Dari sini kita mulai melihat satu hal. Kesuksesan memang bisa membawa banyak hal. Akses, kenyamanan, pengakuan, dan peluang. Namun semua itu belum tentu cukup untuk menghadirkan kesejahteraan. Karena kesejahteraan tidak hanya dibentuk oleh apa yang berhasil dicapai, tapi juga oleh hal-hal yang sering tidak terlihat. Kenangan, cukup, kesehatan, dan hubungan yang bermakna. Dan di titik ini muncul satu pertanyaan yang lebih dalam. Apa saja yang sebenarnya hilang ketika manusia terlalu sibuk mengejar kesuksesan? Kesuksesan memang bisa membuka banyak hal dalam hidup. Ia bisa memberi penghasilan yang lebih besar, akses yang lebih luas, dan pengakuan sosial yang lebih tinggi. Namun, semua itu tidak selalu menghadirkan kesejahteraan secara utuh. Ada hal-hal penting dalam hidup yang justru sering tertinggal ketika manusia terlalu fokus mengejar pencapaian. Salah satunya adalah ketenangan. Seseorang bisa mencapai banyak hal, tetapi tetap hidup dalam kecemasan, tekanan, dan rasa tidak aman. Sukses bisa terlihat dari luar, tetapi ketenangan hanya bisa dirasakan dari dalam. Selain itu, ada waktu. Kesuksesan sering menuntut begitu banyak waktu, hingga tanpa disadari, hidup justru habis untuk mengejar sesuatu yang belum tentu selesai. Seseorang bisa berhasil dalam pekerjaannya, tetapi kehilangan waktu untuk beristirahat, untuk menikmati hidup, atau sekedar hadir sepenuhnya dalam kesehariannya. Dia berhasil membangun karir, tetapi kehilangan waktu untuk benar-benar hidup.
Ada juga hubungan. Kesuksesan tidak selalu berjalan seiring dengan kedekatan. Seseorang bisa dihormati di luar, tetapi perlahan menjauh dari orang-orang terdekatnya. Pengakuan sosial bisa bertambah, tetapi kedekatan personal bisa berkurang. Lalu ada kesehatan. Pencapaian terus dikejar tanpa keseimbangan dapat menguras tubuh dan pikiran. Seseorang bisa terlihat produktif, tetapi di dalamnya lelah, tegang, dan tidak pernah benar-benar beristirahat. Kesuksesan bisa menaikkan status hidup, tetapi belum tentu menjaga kualitas hidup. Ada juga satu hal yang paling halus, tetapi paling penting, rasa cukup. Dalam budaya yang terus mendorong manusia untuk mencapai lebih, rasa cukup menjadi semakin sulit ditemukan. Setelah satu target tercapai, muncul target berikutnya. Setelah satu pencapaian diraih, muncul perbandingan baru. Akhirnya, hidup berubah menjadi perlombaan yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan yang terakhir adalah kebebasan menjadi diri sendiri. Kesuksesan kadang tidak membuat seseorang lebih bebas, justru membuatnya semakin terikat. Terikat pada citra, pada ekspektasi, dan pada posisi yang harus terus dipertahankan. Seseorang bisa terlihat mapan, tetapi sebenarnya hidup di bawah tekanan untuk selalu terlihat kuat. Dan semua itu kita mulai melihat satu hal. Kesuksesan memang bisa membawa banyak hal. Namun kesejahteraan tidak hanya dibangun dari apa yang berhasil dicapai. Kesejahteraan juga datang dari hal-hal yang sering tidak terlihat. Ketenangan, waktu, kesehatan, hubungan, rasa cukup, dan kebebasan untuk benar-benar menjalani hidup. Karena itu, seseorang bisa terlihat sangat sukses di mata dunia, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Dan di titik ini, pertanyaan bukan lagi tentang bagaimana menjadi sukses, tapi bagaimana agar kesuksesan itu tidak membuat kita kehilangan hidup kita sendiri. Kesuksesan adalah sesuatu yang hampir selalu dipuji dalam kehidupan modern. Banyak orang diajarkan untuk mencapainya, banyak lingkungan mendorongnya, dan banyak ukuran sosial dibangun di sekitarnya. Karena itu tidak heran jika begitu banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mengejar keberhasilan. Namun di tengah semua itu ada satu hal yang sering terlupakan. Kesuksesan bukan tujuan akhir jika ia tidak membuat hidup menjadi lebih utuh. Seseorang bisa berhasil dalam pekerjaan, diakui oleh banyak orang, dan memiliki banyak pencapaian. Tetapi jika di balik semua itu ia kehilangan ketenangan, kehilangan waktu, kehilangan kesehatan, dan kehilangan hubungan yang bermakna, maka keberhasilan itu layak dipertanyakan kembali. Bukan karena sukses itu salah, tetapi karena hidup manusia tidak hanya terdiri dari pencapaian. Hidup juga terdiri dari hal-hal yang sering tidak terlihat. Rasa cukup, kedekatan, ketenangan, dan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam kehidupan yang dijalani. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukan hanya seberapa tinggi seseorang berhasil, tetapi juga apakah keberhasilan itu membuat hidupnya lebih baik untuk dijalani. Karena kesuksesan hanya terlihat di luar, belum tentu menghadirkan kesejahteraan di dalam. Dan mungkin bentuk keberhasilan yang paling penting bukan ketika seseorang dipandang hebat oleh banyak orang, melainkan ketika ia mampu menjalani hidup dengan lebih utuh, lebih seimbang, dan lebih bermakna. Tidak semua yang terlihat sukses itu sejahtera, dan tidak semua yang sederhana itu gagal. Kadang keberhasilan terbesar bukanlah mencapai lebih banyak, tetapi tidak kehilangan diri sendiri saat mencapainya.